Dari wilayah barat. Kalau sampean siluman ular pastinya sampean tahu tempat. Ada di Garut. Terus ceritanya gimana sampean tadi kok bisa masuk dalam tubuh medium ini? Saya diundang hadir. Oh, ada yang undang hadir. Allah. Nah, di sini saya akan mencoba menghadirkan atau mengundang bangsa ruh yang katanya singgah pernah dilihat oleh siluman ular yang masuk dalam tubuh medium tadi, yang mungkin mengetahui tentang sebab musabab atau dampaknya apa tentang terjadinya gempa di Kabupaten Garut ini, biar menjadi suatu pelajaran, biar mungkin bisa menjadi suatu solusi untuk menanggulangi bencana-bencana yang terjadi saat ini. Saya langsung akan coba menghadirkan atau mengundang sosok beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok bangsa ruh yang pernah dilihat oleh siluman ular yang tadi masuk dalam tubuh medium. Atas izin dan perintah dari Allah. Saya mohon hadir untuk masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silahkan hadir. Hanya makhluk yang saya undang hadir yang bisa masuk dalam tubuh medium ini. Semua penyusup dari dalam maupun dari luar semuanya terkunci, tidak bisa membuka mediumisasi ini. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berbicara dengan siapa? Saya bertugas di wilayah Garut. Jenengan yang bertugas di wilayah Garut. Iya, Jenengan dari bangsa apa? bangsa ruh. Bangsa ruh. Kalau boleh tahu siapa nama panjenengan? Saya sering disebut sebagai Garuda. Sering disebut sebagai Garuda apa? Garuda Himalaya. Garuda Himalaya. Dulu jenengan hidup di zaman apa? Kerajaan Kerajaan mana? wilayah selatan. Kerajaan wilayah selatan. Nah, di sini saya pengen tahu tentang kejadian gempa di Kabupaten Garut itu. Kira-kira jenengan mengetahui nggak sebab musabab terjadinya gempa itu apa dan dampaknya apa nanti? Saya hanya diperintahkan untuk membuat sebuah kenangan di sana. Kenangan air di wilayah pesisir. Tujuan dibuat genangan air di wilayah pesisir itu untuk apa? Sebuah peringatan. Sebuah peringatan. Nah, kalau jenengan diperintahkan untuk membuat genangan air di situ, kenapa kok ada gempa bumi yang begitu besar, skalanya 6,4 skala Richter? Itu sebenarnya tugas para penghuni dalam bumi sana. Mereka sudah mulai banyak mempersiapkan sesuai dengan tugas mereka. Berarti pergerakan para makhluk penghuni bumi dalam bumi itu, Iya, mereka mempersiapkan apa? sebuah letusan. Sebuah letusan. Apakah ini yang mungkin dikatakan ada kaitannya dengan erupsi di Gunung Semeru saat ini? Sepertinya itu yang
sepertinya itu yang mereka lakukan. Kira-kira akan membawa dampak apa dari gempa yang terjadi di Kabupaten Garut untuk masyarakat sekitar situ atau wilayah-wilayah di sekitar situ? Hanya beberapa gempa susulan dan sebuah banjir. Akan terjadi gempa susulan dan banjir. Dari kejadian bencana alam yang terjadi, kalian yang diperintahkan membuat genangan itu, kira-kira akan berdampak apa? Akan menimbulkan korban jiwa kah? Kami hanya diperintahkan bencana, tidak untuk mengambil atau memusnahkan orang. Itu ada lagi petugas di atas sana. Ada lagi petugas yang akan melakukan ini, membuat wabah bencana. Wabah bencana. Iya, Akan terjadi wabah apa itu? Penyakit kah atau apa? bukan. Apa? Keadaan alam yang susah untuk diprediksi manusia. Keadaan alam yang susah diprediksi. Kira-kira tugas jenengan hanya di Kabupaten Garut itu saja atau di wilayah-wilayah sekitar situ? Karena efek dampak dari gempa yang terjadi itu kan wilayah Tasik juga merasakan getaran, wilayah Cilacap juga terjadi banjir. Semuanya terpusat di sana. Semuanya terpusat di Garut itu. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya lagi. Sebab musabab terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Garut dan sekitarnya ini sebenarnya apa sih? Dari sisi gaibnya itu apa yang menyebabkan terjadi seperti ini? Kembali lagi seperti apa yang disampaikan, semuanya hanya sebuah peringatan untuk para manusia yang tinggal di wilayah. Peringatan tentang suatu kemaksiatan yang sudah merajalela saat ini. Iya, Berarti jalan satu-satunya untuk meredam ini semua, kita harus kembali di jalan ya Allah. Tobat berarti gitu. iya, hanya itu saja harus dilakukan. Hanya itu saja yang mungkin bisa dilakukan ya. Mungkin diredam dengan hal-hal yang lain tidak bisa. Kalau seandainya ada ritual-ritual mungkin ruatan atau apa itu bisa nggak meredam ini? Itu hanya mendatangkan makhluk-makhluk yang memanfaatkan keadaan mereka. Akan semakin memperparah kejadian ini dampaknya. Ya, cuman mereka tidak ada sangkut pautnya sama kami. Oh, tidak ada sangkut pautnya dengan kalian. Ya. Nanti setelah dari Garut ini akan ada ke arah mana lagi mungkin biar bisa diantisipasi kalau kemungkinan terjadi gempa. Kami hanya menunggu perintah. Berarti belum ada perintah lagi selanjutnya mau kemana gitu. Untuk saat ini saya hanya berada di sana. Masih berada di sana? Iya, saya di pesisir. Masih tugas di situ. Iya. Berarti tadi saya mengundang jenengan ke sini mengganggu tugasnya panjenengan? Saya hanya memastikan saja. Ya sudah, kalau gitu monggo dilanjutkan jalankan tugasnya. Saya mohon maaf mungkin sudah mengganggu tugas panjenengan. Silakan dilanjutkan. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Salam dulu, silakan saya bantu keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini keluar PC efeknya Allah. Demikian tadi para pemirsa Santri Misteri apa yang sudah kita
pertanyakan yang menjadi dialog kami tadi tentang gempa di Garut. Ini tadi saya mencoba mencari keterangan dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar situ. Jadi penjelasannya seperti tadi. Mari di sini kita semua saling menguatkan, saling mengingatkan. Karena bencana alam ini terjadi juga mungkin karena kesalahan-kesalahan kita. Karena mungkin kita lalai, apa yang seharusnya dijalankan malah kita nggak mau jalankan, apa yang seharusnya dilarang malah kita jalankan. Jadi mungkin kemurkaan Allah ini hanya sekedar peringatan tadi, baru peringatan dan peringatan. Seandainya kita tidak mau introspeksi diri, kita masih lalai dengan apa yang kita kerjakan, akan terjadi lagi bencana yang mungkin lebih dahsyat, lebih besar. Kita jangan berpikir tentang diri kita sendiri, mari kita pikirkan lingkungan sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita yang melakukan kesalahan, tetapi orang-orang di sekitar kita yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak tahu apa-apa, mereka mendapatkan efek dampak dari apa yang kita perbuat. Saya mengingatkan bagi saudara-saudara saya yang mungkin sudah melakukan apa seperti yang disampaikan oleh makhluk-makhluk gaib tadi, segeralah sadar. Jangan mementingkan kepentingan dirimu sendiri, nafsumu sendiri. Kalau kalian hanya menuruti nafsu kalian, tidak akan pernah ada habisnya nafsu itu dituruti. Semoga apa yang sudah terjadi menjadi suatu pelajaran, suatu hikmah kepahaman untuk kita semua. Mari kita segera kembali di jalannya Allah. Jalan satu-satunya yang terbaik adalah kembali taubat, kembali menjalankan ajaran Rasulullah Muhammad SAW secara kafah, keseluruhan. Jangan dipilih-pilih, jangan dipilah-pilah. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Saat tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.